Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Ini masak kilat ya, kita mau buat bakso. Ini ada tahu yang digoreng, ini ada tahu yang direbus. Selanjutnya kita rebus bihun ya sebagai pelengkap bakso. Ini wadahnya biar hemat jadi satu aja. Ini kuahnya ya, jadi sudah mix bumbu bakso, sop sedikit, kemudian seledri, bawang peri, kemudian bawang goreng ya. Ini semuanya kita kerjakan 5 menit saja. Kemudian petik, ini yang panen anggur ya, petik anggur di pohon anggur yang dekat cabai itu, yang sama-sama cabai itu ya, kecil. Kemudian ini juga petik ya teman-teman ya. Ini senjata masak. Ini aja cukup ya kalau buat bakso. Jadi buat bakso itu sekitar 30 menit ya, 40 menit lah. Ini cabenya, karena saya tidak punya tomat, saya campurkan bawang itu cabai paprika ya sebagai penghalusnya gitu biar bisa muter. Kalau nggak bisa pakai air sedikit ya. Kemudian ini untuk sambalnya ya. Ini cabai ini saya masukkan di sini. Kita tutup, kita blender. Kemudian saya tambahkan kol iris. Ini bahan yang tadi beli ya. Ini mungkin tidak sampai 10.000 ya teman-teman ya. Dan baksonya, bakso yang udah jadi ya. Ini nih ya. dia buat jamu nih yang nih. Jamu kayu manis kayaknya itu ya. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri di halaman. Diberikan Rabu kasih saya. Terus sekarang saya pakai tambah obat. Jamu gitu. Jadi kurasinya jalan. Matur suksema ide sang yang widi katanya nih. Nah ini ya, saya beli udang dan bakso ya, tapi saya pakai ini aja. Oh ya, kemarin saya beli ini teman-teman, kita ekspor tempat-tempatnya. Kalau di sana kan ada madam ya, semuanya hampir lengkap ya. Kalau di sini ini maaf, bukan es krimnya mas, saya beli es krim mumpung ada lihat. Dan ini yang saya cari-cari ya. Kalau di Mataram ada yang tebal, kalau ini yang standar. Saya lebih suka yang standar sih, tapi kalau nggak ada yang mana-mana ya. Jadi penyemangat membeli es krim gitu. Lanjut teman-teman ya, kita ambil baksonya ya. Memang saya untuk dessert saya suka beli. Oh ya teman-teman, di sini ada es daluman yang udah jadi. Kalau di Mataram saya bikin ya. Kalau di sini saya ini udah jadi ya, bahkan sudah di-press gitu ya. Ada yang sudah press, ini tutupnya bagus juga, plastik. Saya taruh di sini sebagai dessert ya teman-teman ya. Saya senang banget ini yang alami-alami gini ya. Ini daluman ya teman-teman. Cara buatnya ada di video saya yang terdahulu ya. Tapi itu kita buat sendiri, metik sendiri. Gampang juga teman-teman caranya, gampang banget. Jadi santan dan daluman yang saya nggak bejek gini ya, tapi saya shredded ya. Saya parut gitu ya, lebih cepat itu. Tambah air hangat, didinginkan, tangan harus bersih. Itu ya kalau orang Indonesia ya, harus rajin cuci tangan. Kemudian boleh pakai sarung, tapi kayaknya plastik gitu, tapi kayaknya nggak afdol ya. Jadi pakai tangan, tapi itu saya shredded aja ya. Kalau ini bekal-bekalnya, sisa bekal kemarin dia pramuka. Apa katanya, ada yang mau minta? Enggak katanya. Itu kayak gitu ya. Jadi di kota kecil gitu ya. Halaman tuh halaman keluarga ya. Jadi bersama-sama, bukan halaman kami sendiri ya yang luas itu. Jadi bersama-sama tapi di petak-petak gitu, teratur lah. Teratur dari bagian-bagiannya gitu. Jadi tidak ada bersinggungan ya. Bagian kembang. Ini apa sih? Ini apa ya, hitam? Oh, ini dia beli stick. Coba-coba nanti masak stick sendiri katanya, tapi orangnya belum bangun. Ini beli udang. Aduh. Oke teman-teman yang mau jatuh. Ini baksonya teman-teman, kita hangatin dulu, nanti kuahnya dibuang gitu ya. Ini udang ini segini berapa ya? 80.000 kalau nggak salah. 80.000, 50.000 ya, nggak terlalu mahal lah teman-teman. Tapi ini sudah dikupas ya. Iya sudah dikupas. Itu keuntungannya ya. Ini tetap buat es batu, tetap ya 1-2, nggak banyak-banyak teman-teman. Kulkasnya ukuran mini. Ini kulkasnya kecil, ukuran mini ya. Punyanya nih kalau yang ini hadiah teman-teman, hadiah jual dupa, tapi udah nggak bisa dipakai. Hanya dipakai sebagai lemari biasa. Ini hadiah dupa teman-teman ya, dia besar ini teman-teman. Tuh, bandingkan tuh. Tuh ya. Ini nggak ada, ini hanya setengahnya kayaknya. Tuh. Ya. Ini kecil, ini besar, tapi yang
berfungsi yang ini. Kalau yang ini hadiah jual dupa teman-teman, jadi nggak beli ya. Kompor listrik nggak beli. Hebat dia nih yang dulu tokonya yang maju banget, maju banget. Nah ini saya keluarin, saya pakai G-Serve apa home theater apa home theater, dapat hadiah teman-teman semuanya, tapi udah dikasih sana sini nggak dipakai. Ada bersungsung jadi nggak dipakai ya teman-teman, dikasih ke anak-anak gitu, entah siapa yang bawa ya. Ini saya ambil dulu ya teman-teman ya, sebentar kalau udah siap. Nah ini saya videokan satu-satu yang nggak bisa samaan. Oke teman-teman, ini cabai sama air aja ya. Kadang kan orang kan diisi cuka boleh juga, tapi saya enggak ya, cukup ini aja cabai dan air karena tidak ada tomat. Kalau ada tomat nggak usah isi air ya. Untuk alat-alat memasak ya teman-teman, tetap saya sarankan langsung dicuci. Ini gampang sekali teman-teman ya, jangan malas ya. Ini saya pakai tangan satu teman-teman, dan dibantu dengan aliran air. Ini enggak boleh oro juga ya, jadi tetap harus diperhatikan ya, apakah ada yang nyelip gitu ya, walaupun satu tangan ya. Kalau perlu dibaui teman-teman, apakah masih ada bau-baunya gitu, jadi harus clear ya. Ini biasanya saya agak nungging sih sedikit ya gini, jadi biar dia benar-benar kering gitu ya. Ini jadi satu tempat gitu, jadi kita nggak bingung nyarinya ya, buat ibu-ibu muda terutama ya yang baru menikah, biar nggak rempong ya. Tada, ini dia sambalnya. Cukup ini. Gak isi garam, gak saya isi garam. Boleh sih diisi garam teman-teman. Katanya untuk membuang apa namanya, kayak apa sih, yang tidak baik gitu ya. Sekali jadi boleh diisi sedikit, nggak apa-apa. Nah gini deh, untuk menghilangkan katanya racun-racun gitu ya. Itu kepercayaan ya, entah benar entah tidak. Makanan yang dari luar juga harus dihangatkan ya kalau sempat gitu, atau makan kalau sudah panas ya nggak apa-apa. Jadi untuk apa, biar kelihatan gitu, konon begitu ya, saya tidak tahu ya. Tapi kalau saya sempat biasanya saya hangatkan, kalau saya sempat saya isi garam, kalau tidak juga nggak apa-apa ya, kalau menurut saya. Oke, ini baru sebagian tahu rebus, tahu goreng, sambal dan apa, kol iris ya. Sekarang tinggal menu utamanya yaitu bakso. Teman-teman, karena Inga mau ada udang ya, jadi saya rebuskan udang dulu sedikit, kemudian mihun baru bakso ya. Ini yang lagi santai. Ini baksonya, kayaknya bakso, mihun, baru udang deh teman-teman ya. Soalnya udangnya masih ada ekor-ekor gitu, takutnya masih nyangkut. Memang isinya udah bersih sih. Terakhir baru semua masuk di sini. Maaf, terpisah-pisah. Ini baksonya aja masuk di sini. Nah, ini temenan deh. Saya isi 1 sendok minyak goreng ya. Oke teman-teman, itu sudah menul-menul ya. Jadi udah lembut gitu. Next yang masuk adalah bihunnya ya. Bihun baru udang. Saya suka yang praktis teman-teman. Untuk kualitas makanan saya percaya pada BPOM seperti katanya Niang ya. Beliau yang mengatur ya kadar keamanan kita mengkonsumsi makanan gitu. Jadi saya nggak mau ribet juga. Kalau bisa bikin ya bagus ya. Tapi kalau tidak saya pilih yang praktis ya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya. Ini saya pindahkan ya. Ini posisi mati ya. Kompor posisi mati teman-teman ya. Nggak berani saya kalau posisi nyala. Ini teman-teman ya, jadi saya pindahkan ke bahan kuahnya gitu ya. Untuk ibu-ibu pemula yang tidak mau keluar uang banyak untuk catering, ini bisa jadi menu cepat ya, sejam juga udah jadi ya. Bukan masalahnya cemplung-cemplungnya ya,
tapi urutannya membuat gitu ya. Nah sekarang saya mau nyalakan, ini posisi mati teman-teman. Saya mau nyalakan untuk merebus. Ini belum ya, ini sayurnya masih mentah ini. Tapi baksonya udah mateng. Jadi saya biarin dulu di sini, nanti sekalian kita nyalakan. Ingat ya, ada tatakan tuh. Ya, higienis ya. Nah, sekarang kita masukkan ini. Oke, saya langsung masukkan 2. Ini saya masukkan, ini yang satu udah masuk, satunya lagi. Ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tekan-tekan pakai ini aja deh. Catatan habis masak itu harus ini semua harus dicuci langsung ya. Jadi itu kebiasaannya nih yang waktu di mes gitu, waktu di asrama katanya, tapi kebawa-bawa kita juga ikut ya. Saya ikut ya. Nah seperti ini teman-teman. Sekarang baru kita nyalakan ya. Posisi nyala, saya jauhkan kamera. Teman-teman, untuk mencubit mie kita pakai ini ya, untuk mencubit-cubitnya ya. Nah teman-teman, ini kan posisinya masih per kotak-kotak ya, jadi kita cubit-cubit ya, cubit-cubit seperti ini. Tidak usah takut dia akan lembek ya, karena kita taruhkan tadi sedikit 1 spoon ya, ini 1 spoon ya. Ya teman-teman ya, ini dia akan tetap mengenjal teman-teman. Itu trik tipsnya. Nah, sekarang saya mau ambil, saya taruh di mangkok yang ini aja. Saya angkat sedikit ya, biar lebih dekat. Ini teman-teman ya, untuk pesta ulang tahun anak-anak itu gampang sekali. Terus ada mangkok-mangkok plastik ya. Nah ini teman-teman, mangkok-mangkok plastik ini kan murah meriah ya, 35 selusin kalau nggak salah ya. Itu sudah saya cuci bersih, karena kalau nggak dipakai itu dimasukkan sama Nia. Jadi pada saat akan makai. Tapi kalau untuk mihun ya, mihun goreng gitu ya, ini harus kering sekali ya. Jadi pakailah saringan gitu. Ini kan saya nggak pakai saringan, karena kita akan ngambilnya nanti pakai sepit ini ya. Udah jadi deh. Sekarang tinggal udangnya. Ini mie jagung, jadi sepertinya nggak bikin gemuk ya. Kalau nggak, asal jangan jangan kebanyakan teman-teman. Secukupnya saja gitu. Kalau makan bakso satu kali aja udah 5 kali, pasti gendut ya. Walaupun menggemuk ya wajar gitu. Oke teman-teman, ini udah semua ya. Ini hasilnya. Ini ya teman-teman. Masih berasap dia. Masih berasap. Sekarang temennya satu lagi. Kita minggirkan dulu. Ini selalu ada tisu ya. Walaupun rumah tua, higienisnya masih tetap ya. Maklum ibu kan kepala sal ya dulu ya. Pensiun muda teman-teman, karena ayah saya dulu sudah pensiun duluan, jadi dia mau samaan sama ayah gitu. Jadi dia pensiun muda. Nah, ini dia berair nggak apa-apa. Ini ya teman-teman ya. Sekarang udang. Ini udangnya saya masukkan secukupnya ini aja ya. Hanya setengah teman-teman, kurang setengah ya. Ini sisanya saya simpen ya. Teman-teman, ini anak muda saya musik, saya nggak mau kena copyright. Ini bekal minumnya ya 2 liter teman-teman, baru sembuh jerawatnya ya, itu catat ya. Jadi kurang minum ternyata bisa bikin jerawat. Nah ini teman-teman, ini kan sambil nunggu saya udangnya ya, saya ambil es krim. Tuh, udah punya kunnya kita. Tuh ya. Coklatnya saya banyakin teman-teman, saya suka coklat. Oke. Anak saya yang ada 1 kan juga suka ya sama ayahnya. Mungkin bisa nanti ya kita beliin aja cowok-cowok itu. Teman-teman ya. Bentar ya. Nah ini ya teman-teman ya, sambil nunggu. Nah karena kita yang mengisi sendiri, kita bisa banyak-banyak isi es krimnya. Habis itu ini saya makan ya. Apa namanya ini? Daluman. Ini masih keras ya. Teman-teman, ini jangan berpikir ini mahal ya. Ini saya harus cukup untuk 1 bulan teman-teman.
ya. Jadi minimal 3 minggu lah gitu ya. Jadi ini untuk sekedar kangen-kangen gitu, es krim gitu ya. Anak-anak juga, ini pemikat anak-anak biar betah di rumah ya. Jadi mereka nggak jajan jadinya gitu karena sudah ada di rumah. Itu keuntungannya ya. Kalau beli ya memang resikonya kan lebih mahal ya. Ini ya teman-teman ya, ini sambil masak ya. Es krim enggak, aku nggak beli, aku udah ada di rumah gitu. Dan itu ternyata manjur teman-teman pada saat SMA ya. Jadi teman-temannya anak-anak saya tuh, rumahnya Indra aja yuk, di sana banyak makanan katanya gitu. Ya saya beli aja teman-teman 2 biji 3 biji gitu, tapi bervariasi. Ada di sana kue-kue yang murah, enggak sih murah sekali juga, tapi minimal kan kualitasnya terjamin gitu loh. Anak-anak kan ngambil satu, paling banyak dua ya. Ini dia si cantik baru bangun di jam berapa ini? Tapi dia mau masak udangnya. Ntar lihat udangnya ya sayang. Nah, ini tuh nih. Ini baju dari tante G-nya ya, almarhum ya. Banyak ditinggal baju, kita pakai aja. Kebetulan nyaman juga dan untuk nostalgia ya teman-teman ya. Pakaian dinasnya baru dibakar gitu. Ada yang dibakar gitu ya. Jas-jas kerjanya. Jadi kami nggak apa-apa ya. Gimana ya teman-teman ya. Ada mungkin yang takut gitu ya menggunakan pakaian yang ada almarhumah gitu. Tapi kami di Bali tuh ada yang diwariskan gitu. Jadi kami percaya itu kan kembali ya, perline gitu ya istilahnya. Jadi kembali ke alam gitu, badannya itu melalui pembakaran jenazah dari api ke api, air ke air, tanah ke tanah gitu. Dan untuk yang vegetarian itu ya, itu mempercepat proses itu gitu. Jadi tidak basah dia kering katanya teman-teman. Astungkare ya itu. Kering jadi jenazahnya, jadi cepat sekali di pembakarannya gitu, diperabukan gitu ya, di ngaben itu. Jadi kembali ke alam semesta unsur-unsurnya ya, jadi air, tanah, api, udara gitu ya, itu kembali dengan cepat. Kemudian ada tanda-tanda kebesaran beliau ya, seperti jas kerjanya mungkin ya, itu yang terindah, yang tercantik, kemudian yang terhormat ya pada saat hidupnya gitu, itu dipakaikan, kemudian sisanya bisa dilungsur gitu. Jadi yang lebih kecil bisa ngambil gitu kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Sebagian disumbangkan ke keluarga sih biasanya, nggak pernah sampai keluar ya teman-teman ya. Iya kan juga banyak-banyak sepatu gitu ya, tapi kan walaupun masih hidup, sudah meninggal itu nggak apa-apa teman-teman. Itu yang penting orang yang mau memakai gitu, ikhlas gitu. Kayak saya ikhlas ya teman-teman ya. Anak saya juga ikhlas karena dari awal karir juga tantenya pakai dia yang model gitu. Apalagi ya itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang bisa dipakai kita masih pakai gitu. Rasa sayang itu melebihi rasa takut itu sendiri teman-teman. Jadi kita bisa melampaui rasa takut itu karena rasa sayang kita yang terlalu besar gitu ya. Astungkare baik-baik, sehat-sehat, dan mecingak dari atas gitu ya, dari dilindungi dari atas, dilihat dari atas ya, karena kami percaya roh itu sudah kembali ke semesta ya, jadi bercampur dengan semesta. Apakah dia punarbau atau lahir kembali, nah itu hukumnya kayak walahu alam gitu ya. Kalau orang di sana ya, teman-teman saya bilang ya. Jadi kita tidak tahu kenyataannya, tetapi banyak yang terbukti reinkarnasi gitu ya. Bahkan kasus-kasusnya kan di luar negeri ya. Dia ingat kehidupannya dulu, itu mungkin satu di antara berapa gitu ya teman-teman ya. Tapi ya dalam agama saya ya percaya itu punarbau namanya. Ayo saya nikmati dulu teman-teman ya, sambil menunggu udangnya. Nah ini yang angkat sayang. Enggak apa-apa, ada mie. Kirain hancur, tapi ya ini hancur karena udah dimasak. Angkat ya, terus harus di ruang makan ya. Yang mau diisi udang silahkan, yang enggak juga silahkan. Saya nikmati es krim. Mau dong. Ini menghibur diri sendiri namanya, menenangkan teman-teman, menenangkan. Nah ini satu gelas itu 5.000 ya teman-teman ya, udah enak nih. Ini kita beli di
Mungkin kayak pinggir jalan ya, itu Bi Nur itu ya yang tahu, Mbak Nur. Tapi dari cara ngemasnya saya anggap higienis dah ya. Apalagi kita doakan ya makanan itu pasti higienis ya, itu kepercayaan kami ya. Percaya tidak percaya, doa sebelum makan itu ya teman-teman ya, itu bisa kelihatan teman-teman beberapa kali ya. Jadi kayak ada rambut gitu bisa kelihatan teman-teman. Jadi kalau bisa sempatkanlah berdoa. Halo, ayo taruh udangnya. Langsung coba. Wah, ada sambal, tapi sambalnya itu pakai di sana. Banget. Maksudnya pakai ini kan nggak cuma cabai aja. Yang itu pakai yang udah terasi ini. Ini tinggal baksonya. Malah kan sayangnya baksonya. Sama kok kompor kanan kiri tuh. Beda, Bu. Awas lapnya nggak boleh masuk ya. Kecilin ya. Ya di bawah tuh. Gantung dulu lapnya. Lipat rapi, gantung dulu. Nanti dimarahinnya. Ya. Awas kena senggol, putar dulu kupingnya tuh. Kuping pancinya. Ya, terus ya. Oke, mami dari sini. Nyalain dong. Digantung saya nggak ditaruh sini. Mana tempatnya tadi? Jadi harus kembali di tempatnya. Terima kasih, cantik. Teman-teman sambil nunggu bakso itu ya. Yang terakhir ya itu kuah baksonya ya. Udah bersih bakso, Inga udah buat pancake. Ini semuanya di clean up ya. Jadi semuanya dibersihkan teman-teman. Jadi bersih, kalau enggak gitu nanti ditegur sama Niang ya. Yang masih duduk main game kayaknya. Niang main game apa Niang? Main game balok ya? Oh enggak, Niang lagi nonton berita itu. Niang katanya lagi nonton beritanya Pak Jokowi. Ini kemana saya jorok sedikit, ini nggak ada tempat nih. Nah ini Mbok Nur janji membersihkan ya tadi malam, nggak tahu ya udah dibersihkan belum, kayak belum ini, lupa mungkin dia. Oke, kita sambil nunggu kita makan daluman. Nah teman-teman, ini tampilan dari es daluman ya. Sebelum saya makan, saya malah dessertnya duluan ya. Ya soalnya haus sekali teman-teman, panas ya. Tapi ini kan alami jadi nggak apa-apa. Tuh ingat tuh terus aja nyual-nyual udangnya. Teman-teman, saya hampir lupa ya. Ini apa namanya? Ini nih yang membuatkan saya minuman fermentasi ya. Ini dari anggur ya, anggur yang kita petik ya. Dikasih air gula, direbus gitu kalau nggak salah ya. Apa air panasnya itu dituangkan gitu. Kalau Anda suka nonton Lisinki itu ya, semacam itu ya. Ini anggur teman-teman. Gak apa-apa saya minum aja juga. Nanti soalnya saya minum air lemon ya. Sesudah makan. Aduh enak teman-teman. Enak ini. Stop. Coba saya ambil anggurnya kayak apa. Ya nggak apa-apa ya. Enak. Itu yang mau buat yang hijau ya. Jadi kayak wine tapi bukan wine ya. Enggak, kok sampai nggak lama wine ini ya. Teman-teman, ini katanya minuman dari beliau kecil ya, kayak gini caranya bikin sirup. Air gula direbus dikasih ini. Buahnya dicembungin. Enak loh teman-teman. Ini udah dingin ya. Wadahnya ungu. Gulanya adalah gula batu. Jadi kapan-kapan kita buat ya teman-teman ya. Saya rekam ya. Ini dapat sedikit. Api dan kena api. Pancake-nya. Mana Pak, lihat tuh? Kasih lihat tuh.
Apa rasanya? Enak dia kalau buat pancake. Mau berantakan mau enggak, mau wanginya harum sayang. Dari teman-teman, ada caranya nih yang boleh katanya kalau nggak salah pakai gula batu ya. Gula batu malah lebih sehat ya. Jadi kalau kalian nonton YouTube-nya Lising itu ya, entah apa namanya sekarang ya, katanya berhenti buat. Kan dia pakai bahasa Cina gitu. Jadi kita lihat gitu aja. Tapi ini bukan dari dianya ya. Ini memang dari Niang ya. Niang kan nggak tahu ya Lising. Jadi sirup zaman dulu katanya seperti itu, fermentasi ya. Bekas pancake harus langsung dicuci. Selain dia masih panas tuh gampang lepas ya. Gampang lepas ya teman-teman ya. Tinggal direndam sebentar, tinggal bubuk dulu boleh. Tapi yang penting dicuci ya. Harus cuci sendiri. Abaikan Inga yang lagi nonton ya. Jadi kita racik sendiri baksonya, mulai dari tahu yang direbus, tahu yang digoreng. Kemudian kol, ini kurang dari sejam kayaknya masaknya ya teman-teman ya, dengan satu kompor teman-teman. Nah ini, aduh, ini pusat salah satu domain pusat kebahagiaan. Gimana sih? Lengkap. Saya makan banyak nih. Siapa? Yang punya masakan sendiri katanya. Menghabiskan dulu sisa-sisa yang ada di kulkas. Saya suka pedas. Sebenarnya pedas gak bagus buat paru-paru ya. Saya nggak pakai udang ya, pakai ini aja sama bakso sebentar. Oh ya, ini. Oke teman-teman, ini tampilannya. Dagang bakso ala-ala. Ini yang kita bawa untuk diisi bakso. Teman-teman, ini tampilan bakso saya ya. Tuh udah jadi ya. Banyak jadinya teman-teman ya. Kalau nggak salah ini 50 ribuan satu gini ya. Semua ini ininya baksonya ya. Tuh. Kan harga bervariasi. Ini toko yang memang udah langganan di Semaniang ya. Jadi depannya tuh dulu adalah toko lupa kami. Juga istirahat juga teman-teman. Pokoknya masa tuanya itu sekarang hanya bersih-bersih, bersembahyang gitu ya. Makanan mana-mana sih, nggak terlalu banyak juga yang ngabisin gitu, masih bisa lah untuk beli bunga gitu ya sekedar makan ya. Ini baksonya, kemudian tampilannya. Nah ini tampilannya saya senang pedas teman-teman, jadi kayak merah banget ya, merah dan pedas manis gitu ya. Nanti kalau terlalu pedas ya kita makan baksonya aja, kuahnya jangan. Ini teman-teman ya, menggoda banget. Nah, selamat makan. Tuh kayak ngapain? Dia cari film yang horor katanya. Kita nonton di TV aja yuk, biar besar. Ini guys. Ini guys. Apa itu? Mr. and Mrs. Smith. Ya, sayang, itu komedi kalau nggak salah. Itu apa namanya gini di TV bisa nggak sih? Kan bisa tuh. Bisa almarhum ayah saya udah nggak pernah putar TV, kita coba aja. Kita coba aja nonton di sana. Ayo kita di sana yuk. Yang makan sebelah sana. Tugas sana, saya sini. Teman-teman, ini kan makannya macam-macam ya, bakso, es krim, terus ini es daluman ya. Jangan lupa ini ya teman-teman ya, air putih. Jadi tetap air putih itu menetralkan ya apapun yang kita makan ya, apalagi banyak macamnya gitu ya, seumur kita gitu maksudnya. Tapi untuk anak muda juga bagus ya. Jadi ini air putih jangan lupa ya.